Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Deki TV di Daring Sosiologi. Tahukah kalian bahwa sejak lahir hingga sekarang kita menjadi anggota berbagai jenis kelompok? Kira-kira kita termasuk kelompok apa saja ya? Yuk kita cari tahu. Sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, hari ini kita membahas materi untuk kelas 11 mengenai kelompok sosial di masyarakat. Apa itu kelompok sosial ya? Nah, kita akan bahas mengenai pandangan para ahli tentang kelompok sosial. Yang pertama, menurut Paul B. Horton, kelompok berarti setiap kumpulan manusia secara fisik. Contohnya, sekelompok orang yang sedang menunggu bus kota. 2. Menurut Roland L. Warren, kelompok sosial adalah sejumlah manusia yang berinteraksi dengan anggotanya secara keseluruhan. Contohnya, organisasi OSIS yang sedang mengadakan rapat. 3. Menurut Meyer Polak, kelompok sosial adalah sejumlah orang yang saling berhubungan dalam sebuah struktur. Contohnya, organisasi pramuka yang mempunyai struktur organisasi. Keempat, menurut Wilahaki, kelompok merupakan suatu unit yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi atau komunikasi. Contohnya, beberapa remaja yang sedang berdiskusi tentang mata pelajaran tertentu. Kelima, menurut Robert K. Merton, kelompok sebagai sekumpulan orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan. Contohnya, seorang anggota TNI akan berperilaku sesuai dengan ketentuan dari kelompok di mana dia menjadi di bagian di dalamnya. TNI adalah membership group dari orang tersebut. Keenam, menurut McIver dan Carlos H. Clay, kelompok sosial merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama. Contohnya, sebuah keluarga diantaranya ada ayah, ibu, dan anak. Nah, itu tadi mengenai pandangan para ahli tentang kelompok sosial. Kita lanjut. Di kelompok sosial juga ada ciri-ciri kelompok sosial. Ada yang tahu? Yang pertama, kelompok sosial adalah satu kesatuan yang nyata, dapat dikenal, dan dapat dibedakan kelompok sosialnya. Kedua, tiap anggota kelompok sosial, mereka memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama, di mana setiap individu memiliki kesamaan dalam tujuan hidup, cita-cita, dan yang lainnya yang memperkuat ikatan dalam suatu kelompok. Ketiga, tiap kelompok sosial memiliki struktur sosial karena terdiri dari individu yang saling terkait satu sama lain berdasar status dan perannya. Memungkinkan setiap anggota mendapatkan peran. Contohnya nih, OSIS yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan yang lainnya. Keempat, tiap anggota kelompok sosial memiliki peran-peran yang berbeda yang nantinya akan terjalin interaksi dan berperan aktif dari individu yang tergabung. Kelima, tiap kelompok sosial memiliki norma-norma kelakuan yang mengatur peran anggota yang harus dipatuhi setiap anggota demi terciptanya tujuan bersama. Nah, selain ciri-ciri, ada juga nih teman-teman, yaitu mengenai syarat kelompok sosial. Yang pertama, adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lain dalam kelompok itu. Ketiga, ada suatu faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok sehingga hubungan di antara mereka bertambah erat. Keempat, memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku yang sama. Kelima, memiliki sistem dan progres. Nah, himpunan manusia disebut kelompok sosial karena memiliki 3 kriteria. Yang pertama, memiliki pola interaksi. Kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Dan yang ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Di sana terjadilah interaksi sosial antara satu dengan yang lainnya. Nah, ada proses pembentuk kelompok sosial. Manusia
harus membentuk dan mengembangkan hubungan sosial dengan manusia lain. Setelah saling berinteraksi, akan terciptanya pranata sosial yang menawarkan serangkaian aturan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, memenuhi keperluan dan kesehatan keluarga, dibutuhkan pranata pengobatan. Suatu kelompok sosial tersebut sedikitnya 2 orang atau bisa disebut juga dengan died. Termasuk kelompok kecil atau small group yang terdiri dari 2 orang. Contohnya pernikahan 2 orang yang berteman erat. Selain itu, ada triad, terdiri dari 3 orang yang saling berinteraksi. Contohnya, kelompok masyarakat di atas 30 tahun yang berprofesi sebagai manajer di perusahaan asing dengan pendapatan di atas 19 juta per bulan serta belum berkeluarga. Selain itu, ada juga nih faktor pembentuk kelompok sosial. Nah, ada yang tahu nggak nih faktor-faktornya? Yang pertama, itu ada kepentingan yang sama. Jadi, orang-orang membentuk kelompok sosial karena mempunyai kepentingan yang sama. Contohnya, asosiasi seniman, yaitu setiap individu memiliki kesamaan di bidang seni, yang akhirnya membentuk sebuah kelompok. Yang kedua, itu ada pertalian darah atau keturunan yang sama. Faktor keturunan merupakan dasar yang kuat bagi persatuan. Contohnya, keturunan etnis seperti Aceh, Batak, Minangkabau, dan yang lainnya. Yang ketiga, daerah atau wilayah yang sama. Kesamaan daerah dipakai sebagai dasar bagi pembentukan sebuah kelompok. Pembentukan berdasarkan orang-orang dari daerah yang memiliki kebudayaan, bahasa, dan yang lainnya. Contohnya, kelompok mahasiswa dari suatu daerah yang memiliki daerah asal yang sama. Terus ada juga kelompok transmigrasi dan kelompok suku serta sebagainya. Nah, itu tadi tentang kelompok sosial. Untuk kalian, coba buatlah kesimpulan dari materi yang sudah tadi dipaparkan. Tulis. Dan untuk absen kehadiran, jangan lupa komen di kolom komentar dengan nama _daring sosiologi _kelas _nama sekolah. Oke, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.